yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria atau Roh Kudus? Ya, yang melahirkan Yesus itu ya Bunda Maria. Oh, Bunda itu. Maria. Yang dia lahirkan itu berarti awalnya itu ditaruh roh. Iya, tapi ada yang menarik, Pak. Bapak tadi bilang ketika ada sebuah pertanyaan dari saya, yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria. Tapi ketika saya membaca Matius pasal 1 ayat 16, ini saya takut untuk menafsir, Pak. Di Matius itu, Pak, Matius 1 ayat 16 itu, Pak. Ya, itu kan silsilah ya, keturunan ya. Iya. Untuk situ, menegasikan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah keturunan daripada Abraham, dia adalah keturunan daripada Daud. Nah, itu. Di sini dikatakan, Pak, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Ya, Kristus. betul. Berarti yang Betul. melahirkan Yesus itu Yusuf suami Maria, Pak ya? Suami Maria. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Yang melahirkan. Bapak ini kan nggak ngerti bahasa Indonesia aja sih. Ya boleh, Pak ya. Nanti kalau misal saya baca salah mohon dikoreksi, Pak ya. Bentar aku Silakan. buka dulu Lukas, Kak ya. Di Lukas pasal berapa itu ya yang Yesus dibaptis, Kak ya? Di dalam Matius pasal 3. Aku sukanya di Lukas, Kak. Udah iya, tergantung silakan. buku, iya. Itu Lukas berapa ya yang Yesus dibaptis itu ya? Yang persiapan. Ya, saya nggak tahu, silakan. Bentar, Kak ya. Oh, bentar. Aku nih suka buka ini Lukas soalnya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya udah di Lukas. Bentar, Kak ya. Teman-teman di tap-tap terus layarnya, teman-teman. Ya, Tolong teman-teman di belajar tap-tap layarnya. ini, belajar nih teman-teman. Di tap-tap aja layarnya, teman-teman. Bentar, Ya, Kak, aku cari dulu, Kak. Ya, cari dulu sambil saya bernarasi. Oh, Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, Kak. Lukas Iya. pasal 3. Bentar. Ayatnya yang ke-20 berapa? Ini 21 kayaknya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, kan gitu. Dan turunlah Roh Kudus dalam, oh ini udah tadi, Pak ya, udah 3 pribadi. Yang 3 pribadi. Ya, apa yang mau ditanyakan situ? Bentar, Makanya Pak. kalau di dalam Lukas pasal 3 itu cuma 2 ya? ayat yang membahas oh iya, Matius, itu. Matius. Oke. Kalau di Matius pasal 3 itu ada sekitar 6 sampai 7 ayat, ya kan? Iya, siap. Oh, Matius pasal 3, pasal 3, Kak. Oh, ini kita harus belajar sama pemilik kitab, Kak ya. Nah, iya dong, gimana sih? Iya, pemilik kitab kok. Kita nggak boleh. Matius pasal 3. Oke. Kita buka Matius pasal 3, Kak. Ya, silakan. Yang ada suara orang berseru-seru itu. Nah. Nih, Matius pasal 3 ayat 1 nih, Pak. Aku baca dulu, Kak ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itu ada ayat 3, bla 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 bla. Lalu di ayat mana ya? Baptisan itu di ayat 13. Iya, Pak, sebentar, Pak. Ini aku cari dulu. Dan berilah dirimu dibaptis, itu loh, Pak. Ayat itu loh, di mana ya? Bentar ya, aku cari dulu. Dan berilah dirimu dibaptis, itu loh, bentar. Nah, itu bagus ayatnya itu. Aku mau tanya soalnya, Pak. Kenapa memang ayat itu? Itu bukan di Matius atau di Lukas? Oh, di Markus. Di Markus, Pak. 1 ayat 4. Nah, itu, Pak. Markus ini kan keren, Pak ya. Murid Yesus, Pak ya. Markus, Pak ya. Ya, lanjut. Markus 1 aku buka dulu, Pak. Nanti aku takut salah. Dilaporkan sama Pak Dos masih jabat nanti.
Pak, jangan takut lah Pak. Kalau kami sih udah siap Pak. Hidup kami bagi Kristus, mati pun adalah keuntungan. Tapi jangan bundir. Kalau bundir itu bom itu ya itu mati, itu masuk neraka itu Pak. Tapi kalau karena bom, membom, meledakkan mall, meledakkan kantor polisi, ya itu nggak boleh. Ya nggak boleh itu Pak, dilarang. Islam juga melarang itu. Teroris namanya kan. Iya. Islam melarang itu Pak. Oke Pak, ini aku udah ketemu ayatnya. Firman Tuhan berarti ini Pak ya, firman Tuhan. Jadi aku harus menghargai kitab umat Kristen. Markus 1 ayat 4. Aku baca ayat 3-nya dulu Pak ya, biar ada koneksi gitu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4 selanjutnya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Berarti setiap orang yang dibaptis itu harus bertobat gitu Pak ya? Ya. Dan Allah akan mengampuni dosa orang tersebut berarti? Ya, jadi Yohanes mengatakan kepada halayak ramai, kepada orang-orang, ayo kalian bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Gitu. Karena kalau cuma bertobat tanpa ada tanda pertobatan ya kamu nggak bisa membuktikan begitu. Tanda pertobatan itu kan baptisan. Oh, itu syarat berarti Pak ya, syarat di dalam kekristenan harus dibaptis. Oh iya, itu tanda pertobatan. Tanda Anda bertobat ya Anda harus dibaptis. Oh, pantas saja aku kalau lihat di gereja itu Pak ada orang dibaptis tuh. Ada kayak kolam gitu Pak ya, ada yang dibenamkan, terus ada yang dipercik kayak gitu-gitu. Sama kayak yang di mana itu di Israel di sungai apa itu Pak? Yang dibaptis. Ya di sungai Yordan. Asik ya, berarti kalau mau jadi pengikut Yesus Kristus atau menjadi seorang Kristen harus dibaptis, bertobat kan gitu. Sebisa mungkin dibaptis begitu ya. Oh, berarti itu baptis jika itu memungkinkan maka harus dibaptis. Jika tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Contoh yang tidak memungkinkan ketika ada pelayanan penginjilan di rumah sakit dan orang lagi koma dan dia sempat ngomong ya aku percaya kepada Yesus, ya dia nggak perlu dibaptis kan. Karena dia udah koma ya, sebentar lagi mati. Berarti kan, gitu. ada konteks tertentu. Kalau memungkinkan bisa dibaptis, kalau tidak memungkinkan sama kayak yang disalib itu Pak ya, yang di sebelah kanan. Kerennya ini agama Kristen ini ya, kerennya agama Kristen. Keren lah Pak. Iya, pantas saja kalau orang sebenarnya kami nggak mau menyebut agama Kristen, kami itu pengikut Yesus. Iya. Kalau saya kan sebutnya agama Kristen, takut salah gitu. Berarti orang dibaptis itu syaratnya harus bertobat. Kalau sudah bertobat terus dibaptis, habis dibaptis. Sebenarnya begini Pak ya, sebenarnya orang itu sebagai tanda pertobatan aja. Baptisan itu sebagai tanda pertobatan, dan juga tanda untuk memohonkan kasih karunia Allah. Iya kan, itu di arti baptisan, bukan bertobat tanda pertobatan saja, tetapi sebagai tanda untuk menerima kasih karunia Allah. Aku baca di ayat 4 kan Pak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi menurut Yohanes Pembaptis, orang itu harus bertobat lalu dibaptis kalau masih bisa dibaptis. Terus kalau sudah dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa orang yang habis dibaptis itu. Betul. Nah, itu syarat Pak ya? Ya, artinya itu adalah ketentuan yang diberlakukan Allah bagi orang berdosa. Firman gitu loh. Tuhan, ya, firman Anda Tuhan. harus. Iya, firman sebenarnya Tuhan. baptisan itu kan adalah firman Tuhan. Jadi tidak mutlak harus dibaptis dalam kondisi tertentu begitu, tetapi dalam kondisi tertentu memungkinkan ya harus dibaptis, karena baptisan itu sendiri adalah juga untuk memohonkan kasih karunia Allah. Siap Pak. Oke.
Bukan karena dia orang berdosa kemudian dia dibaptis, itu untuk memohonkan kasih karunia Allah dalam hal lain. Tetapi dalam konteks ini, kenapa Yohanes menyatakan itu? Karena orang-orang audiens yang mendengar berita itu semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Begitu. Berarti bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Berarti orang yang dibaptis itu udah pasti dia bertobat. Dan selanjutnya karena pada waktu itu mereka audiensnya itu adalah orang-orang yang belum bertobat. Oh gitu. iya, makanya kan menjadi sebuah referensi kalau orang itu mau bertobat maka dia harus dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, kan gitu Pak jatuhnya. Lah iya, jadi karena audiensnya pada waktu itu mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Allah, bagi orang yang sudah mengenal Allah, baptisan itu adalah untuk memohonkan kasih karunia Allah. Di mana ayatnya itu Pak? Lah iya kan, ayatnya itu sebagaimana dengan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ayatnya di mana Pak? Supaya aku bisa ada, catat. silakan kau tanya dulu, nanti saya carikan ayatnya. Oke siap, gampangnya lah itu Pak. Tahu sama tahu nanti kita bisa DM-nya lah. Aku kan nanya-nanya terus. Gampangnya lah itu. Masalah ayat gampang. Yang penting kan Bapak sebagai umat Kristen tahu, udah kasih tahu. Masa saya nggak percaya sama Bapak? Kan gitu ya. Oh itulah. Iyalah, orang Bapak Kristen ada ayatnya ya. Saya juga harus percaya karena ada. Iya, tenang aja. Iya ada. Karena kan Anda takut saya tanya Pak. Loh, enggak Pak. Bercanda. Lanjut. Iya, saya ini kan kalau tanya Islam malah nggak ngerti saya. Ini kan gimana? Takut salah saya dijawab Pak. Gimana sih Pak Ustadz ini apa Ustadz ini? Saya takut salah nanti. Saya kan ikut lanjut, aja. Pak Ustadz. Nah, ketika Bapak menjelaskan bahwa pembaptisan itu di audiens pada waktu itu, artinya orang yang dibaptis pada waktu itu dosanya sudah diampuni Pak. Ya, dosa mereka itu diampuni harusnya. Karena itu orang yang dibaptis dia sudah menguburkan. Di dalam Roma pasal yang Roma pasal keempat ya, Roma pasal 6, Roma pasal ke-6, bahwa mereka yang telah dibaptis itu mereka telah menguburkan manusia lama mereka sehingga mereka menjadi manusia yang baru. Oke. Berarti Yesus gimana Pak, orang Yesus dibaptis? Berarti gimana Yesus dibaptis? Makanya coba dibaca ya, dibaca jelas tentang baptisan Yesus. Bentar ya. Kan saya sudah tadi ada baptisan itu untuk memohonkan kasih karunia Allah kan. Nah Yesus itu demikian, dia memohonkan kasih karunia Allah sebagai manusia. Yesus memohon kasih karunia Allah. Iya, namanya kan dia manusia. Gimana sih Bapak ini? Dia kan manusia. Allah yang ketika mana dia lagi, datang Pak? Itu dia adalah manusia. Itu. Nih. Di dalam saya bacakan ya, dalam Matius pasal 3 ya, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya kan, jadi Yesus itu datang nih. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang harus dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Nah begitu, itu pertanyaan Yohanes. Tetapi ayat yang 15 ini perhatikan di ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu adalah kehendak Allah. Begitu. Berarti ketika Yesus diampuni, kok Yesus diampuni, orang Yesus Tuhan kok diampuni? Salah maaf Pak ya, mohon maaf saya Pak ya. Ketika Yesus dibaptis itu berarti kalau orang manusia yang tertulis di situ, barang siapa dibaptis maka Allah akan mengampuni dosamu. Berbeda dengan Yesus Pak ya.
Kalau Yesus dibaptis, Baptisan itu sekali lagi saya sudah jelaskan kepada Anda. Dia mengandung beberapa makna ya. Baptisan itu pertama sebagai tanda pertobatan, dan yang kedua untuk memohonkan kasih karunia Allah. siap. Di dalam Ibrani itu dicatat Siap. demikian, memohonkan kasih karunia Allah ya. Jadi apa baptisan yang dilakukannya Yesus sebagai manusia? Dia memohon kasih karunia Allah. Jadi jangan kita berpikir begini, Yesus itu kan Tuhan, kenapa sih dia harus berdoa? Kenapa sih dia harus bermohon? Namanya dia manusia. sebagai manusia. Tadi Bapak Ya, bilang, betul, naturnya manusia. Natur manusia. Ya. Suka-sukanya Tuhan ya kan Pak ya? Orang Tuhan Maha Kuasa Pak. Iya, suka-sukanya Tuhan. Suka Itu dong. Tuhan. Iya harus. Pak, betul. ini yang terakhir nih Pak, aku mau nanya, tadi udah aku catat semua. Oh, Ya, silakan. yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria atau Roh Kudus? Ya, yang melahirkan Yesus itu ya Bunda Maria. Oh, Bunda Gitu. Maria. Yang dia lahirkan itu Berarti awalnya itu ditaruh roh di dalam dirinya. oh gitu. Berarti dari rahim seorang wanita Pak ya? Iya betul, Yesus itu lahir dari rahim seorang wanita karena untuk memenuhi kualifikasi Yesus itu sebagai manusia, agar supaya dia dapat disebut anak manusia, maka dia harus lahir dari kandungan Maria, kandungan manusia. Kalau Berarti- dia ujuk-ujuk langsung jadi Yesus, maka dia tidak bisa disebut anak manusia, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menebus dosa manusia. Iya, Tidak memenuhi tapi- syarat. Karena yang boleh menebus dosa manusia haruslah manusia. Begitu. Iya, tapi ada yang menarik Pak. Bapak tadi bilang ketika ada sebuah pertanyaan dari saya, yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria. Tapi ketika saya membaca Matius pasal 1 ayat 16, ini saya takut untuk menafsir Pak. Serius. Saya takut dilaporkan nanti. Makanya Matius nggak ada lapor-laporan. Kami orang Kristen nggak akan pernah melaporkan, Pak. tiba-tiba aku dilapor gimana? Makanya aku lebih Nggak baik lah, nanya saya sama jamin Bapak. nanti saya akan jadi saksi Bapak. Siap, Orang Pak. berdiskusi kok, Anda pun mau yang penting sama. Ketika saya juga melakukan hal yang sama, jangan main lapor gitu loh. Jangan sedikit-sedikit Enggak, lapor, kan makanya capek. aku nanya aja Sedikit-sedikit sama- lapor polisi, sedikit-sedikit Iya. lapor polisi, kayak polisi itu kita yang gaji bayar pajak ya kagak. Iya. Ya kan, coba tanya si akun-akun TikTok yang besar-besar ini, bayar pajak nggak mereka? Nah, ya paling bayar Iya, pajaknya di bener, Amerika Bapak kan, ini. yang punya TikTok. Nah, Iya, setiap keren kali Bapak narik ini. uang mereka dipotong $3 kan. Iya. Sama negara nggak mau dikasih mereka. Kalau saya ada NPWP, setiap tahun saya bayar pajak. Aku Singapura Amerika Pak kenanya Pak, pajak Singapura Amerika. Iya, kalau Ya, saya kan ada NPWP, tiap tahun itu ada pajak dibayar kita. Iya. Nah gitu. Saya Iya, nggak Pak. tahu yang lain itu kalau bayar pajak apa enggak. Makanya aku nanyanya sama orang Kristen aja lah, nanti kalau aku simpulkan aku bisa dilapor-lapor. Di Matius itu Pak, Matius 1 ayat 16 itu Pak. Ya itu kan silsilah ya, keturunan ya. Iya. Untuk Di situ- menegasikan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah keturunan daripada Abraham, dia adalah keturunan daripada Daud. Nah itu. Di sini dikatakan Pak, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Ya, Kristus. betul. Berarti yang Betul. melahirkan Yesus itu Yusuf suami Maria Pak ya? Suami Maria. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Yang melahirkan Bapak ini nggak ngerti bahasa Indonesia aja sih. Gimana Bapak ini? ya kan gini Pak. Makanya aku tanya kok sama Bapak ini, aku takut salah. Yakub Itu kan udah dijelaskan. Yakub memperanakkan Yusuf. Ya, suami Yusuf itu ya suaminya Maria, yang melahirkan. yang melahirkan yang disebut Kristus. Bapak Oh, harus ingat ya. iya. Bapak Siap, harus siap. ingat ya. Di Siap, dalam siap. konsep-konsep Yudaisme, ya keyahudian. Siap. Ingat loh ya, nominasi dalam rumah tangga itu selalu ada pada suami, bukan pada istri. Ya, kan? Sama lah dengan kita di Indonesia. Bener ini ayatnya Pak, nggak ada yang keliru ini ayat.
Lah iya, itu untuk menegaskan bahwa suami Yusuf itu, suami daripada Maria. Maria itu yang melahirkan Yesus. Keturunan Abraham. Yesus, enggak, jangan dipelintir, Pak. Gitu. Enggak, aku enggak melintir, Bapak. Ya aku udah kan itu pertanyaan terakhir toh. Iya, aku nggak melintir, berarti benar Ya, ini ayat gitu. Wes, ya, oke, cukup ya. Siap. Gitu. Bapak kan baik tadi sama saya kan. Ini loh Pak, Anda itu baik loh. Saya tuh nggak tega mau nanya Anda, saya itu saya nggak tega. Kalau saya mau mirroring Anda itu nggak tega. Janganlah Anda sudah memulai dengan kebaikan, jangan Anda akhiri dengan pertengkaran. Iya toh? Jangan ujung-ujungnya pertengkaran. Anda udah memulainya bagus, Anda udah mulainya. Iya kan? Saya tadi sedikit kagum kok ada orang non-Kristen koyok ngene ya. Kok asik, nerimo gitu loh. Lah tiba-tiba Anda di akhirnya itu Anda bikin kesalahan. Ya saya membaca Anda ingin membuat kesalahan. Daripada kita mau bertengkar, udah nggak enakan, Anda udah bagus-bagus, ya toh, di akhirnya kemudian Anda mau bikin kasus, ya udahlah, mending tak turunkan. Jadi sebelum kita bertengkar udah tak turunkan, kan gitu kan, enak kita. Besok-besok datang naik lagi kan asik. Itu loh, harusnya hidup itu gitu loh. Hidup itu kita bikin happy, kita bikin asik aja gitu loh. Jangan sedikit-sedikit bertengkar, ya kan gitu kan. Coba kita bikin happy, bikin enak. Agama itu yang mumet, yang ruwet itu kita bikin happy, kita bikin enak-enak aja. Itu dong. Blend Pitek, selamat malam Blend Pitek. Halo Blend Pitek. Wis turu deh. Ya baik ya teman-teman ya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi seharusnya kita orang Kristen itulah lebih memahami bahwa luar biasa Allah kita. Jangan ada orang Kristen yang seperti beberapa fiti yang saya lihat, ada orang Kristen yang mempertanyakan kitabnya sendiri. Loh bagaimana katanya, bagaimana ini. Loh orang Kristen kok pertanyakan kitabnya sendiri. Makanya belajar. Kalau nggak belajar ya tanya, naik ke komal-komal Kristen, tanyain pendetamu, tanyain gembalamu. Kalau di jemaat kami suka bikin, ayo yang mau bertanya, apa yang mau ditanya. Jangan tiap minggu kita khotbahnya monoton gitu, khotbah aja. Saya nggak ngajarin ya, saya masih muda. Saya baru 21 tahun ya. Saya secara resmi gitu ya. Mengajari jemaat itu ya, jadi jangan monoton terus kita khotbah aja, kasih kesempatan dong jemaat itu bertanya supaya mereka juga paham. Karena kalau mereka bertanya di room komal-komal begini ya, kalau ketemu sama orang yang memang nggak ngerti apa-apa atau yang memang menerima pengajaran-pengajaran yang berbeda, itu berbahaya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan, marilah kita cari tahu siapa Yesus kita, bagaimana